sistem gue libur dan gue lagi ada di Den Haag untuk mendukung teman gue yang defense, gue tetap akan ditelepon dan di email untuk menyelesaikan persoalan. You know, like I don't in the end, gue memaksakan diri untuk create in the system bahwa gue ngambil hari libur, tapi gue belum tentu dalam otak gue melepaskan. I'm still checking my emails. I'm still, even though gue Yeah. menaruh out of office, karena the stress of not knowing Not juga knowing. Yeah. stressful Yeah, gitu ya. true. And I don't know, maybe I need to unlearn this. Tapi ya itu dia. Mungkin baru-baru. Gue setuju sih. Emang ini ini bukan hal yang gue I'm not glorifying this at all. Gue sama Yeah, sekali tidak yeah. mengglorify sisi ini dari diri gue. Mm-mm. But what I'm realizing adalah gue punya sisi ini karena for the first 10 years of maksudnya untuk 10 tahun pertama gue bekerja sebagai anak habis lulus S1 gitu ya, it was about survival. Like itu bener-bener gue nggak pernah, maksudnya nyokap bokap gue sejak gue berusia 19 tahun nggak they were never in an economic position untuk mendukung gue so whatever income I made, that was my life gitu. Jadi buat 10 tahun pertama gue 10 tahun pertama gue bekerja, it was really survival mode all the time gitu. So I think I just never unlearned it. Mm-mm. Tapi Ya gue itu. tidak glorify dan gue tidak menganggap ini benar sama sekali gitu. These are just like recent realizations saja. Ya, Anyway, ya sorry itu ya. itu dia. Jangan ngapa-ngapain kalau gitu. Harus Lu belajar ambil nggak ngapa-ngapain ya. lu ambil cuti ya. Ya, gue harus ngambil cuti. Ya, I know. I know. Gue kemarin habis evaluasi tahunan kan sama line manager gue. That was basically the bottom line adalah gue harus lebih banyak cuti. Ini sampai kayak kalau ratusan jam di mana gue. But it's so stressful untuk memikirkan. Ya, Gue ya. ngapain Gue ratusan jam. gue pernah ngalamin yang sama, dipanggil HR dan dipaksa ngambil cuti dan kayak beneran di dan sampai di titik dimana director gue waktu itu harus dipanggil juga karena kenapa tetap dia nggak ngambil cuti ini kayak beneran karena ya bahkan sisa cuti tuh kayak waktu itu tuh dapat cutinya 40 hari dan itu kayak gila sih, cuti 40 hari per tahun untuk Indonesia tuh kan banyak ya gitu, dan kayak sisa cuti itu kayak 30 gitu ya, jadi kayak beneran nggak diambil sama sekali. Tapi thankful ya ada HR, maksudnya kalau di HR yang mau ngelakuin itu, karena kan kalau di Indonesia mah nggak banyak yang mau ngelakuin itu Soalnya gitu. dari sudut pandang mereka juga, lu ada seberapa persen, ada kayak there's a maximum number, gue belum lihat Productivity sih. ya. No, there's like a certain number of leave yang lu bisa tukar dengan uang atau dengan sepeda atau like Oh, you ya can ya you ya can ya ya ya. use. So they want to make sure you use the leave supaya Ya mereka ya ya, bisa supaya nggak harus ngeluarin ngeluarin uang. duit itu ya. So, but yeah, there is someone to force it. Ya, dan gue harus belajar sih. Tapi gue belum bisa nih, maksudnya gaya hidup Eropa yang ya baik, gue akan sebulan Nggak bisa. nyewa villa di Portugal. But like income lo sama dengan gue. Kalau gue melakukan itu hubungan gue cuma kayak I Tapi haven't. suami kamu nggak mengencourage, maksudnya nggak mengembrace that kind of My European. husband is worse than I am karena dia udah bekerja sejak Oke. dia usia 11 tahun. Dia kan kayak Oke. dia the thing dengan kerja di bidang restoran itu kan ya True. lu Ya level gila of sih. workaholicnya. Tahu nggak sih, lu pernah nonton The Bear nggak? Ya nonton The Bear ya. Itu kayak gue nonton The Bear Ya sama gila. Luigi suami gue, itu emotionally triggering buat dia karena that was his. Bener, emang I kayak was like a gitu. reality buat dia. Ini kayak stress levelnya lebih tinggi. Dia sekarang kayak maksudnya dia nggak punya Sabtu Minggu. Dia nggak punya hari nggak kerja. Like Ya juga walaupun dia ya. nggak on shift, dia selalu bekerja. So he's worse than I am. Jadi kita kayak saling, maksudnya ya dia lebih impossible lagi deh untuk disuruh liburan. Walaupun sebenarnya he needs it even more than I do. Yeah, that's the problem. Jadi yang Menurut gue harus belajar doing nothing gak cuma Dika, emang satu keluarga ini nih. No, I think Luigi's level of anxiety ketika nggak ngapa-ngapain. Bro. Kita tuh udah lama banget ya nggak nonton di bioskop, nonton film di bioskop. Maksudnya ketika mulai dating kita nonton lah di bioskop. Tapi sekarang kan ada kayak namanya Pate House. It's like an app where you can rent a movie. Ya,
mirip Hmm. It's like Netflix but Mm-mm. it's related. So di sini kayak sinemanya namanya Pate kan. Jadi kayak itu Pate Oke. di Mm-mm. handphone lo, jadi lu bisa sewa film dan nonton di rumah. And one of the reasons kita lebih sering nonton film di rumah adalah kayak sesudah 1,5 jam Luigi akan restless kayak oke gua harus ngecek email, we pause and then he does a bit of work and then we like dia nggak bisa cuman diem lebih, yeah, Mm-mm. this is the problem he needs to deal with. He's worse than I am. Hmm. Tapi kayaknya kayak dunia restoran itu, well, menurut gue menarik juga sih untuk mengkaji ini karena menurut gue Mm-mm. beda generasi kayak the generation of people working in the restaurant now sangat beda dengan generasi that he grew up Ya with. nggak. Jadi dia memang masih dari generasi yang it was a bit Ya, like berat. ya Mm-mm. berat banget like Mm-mm. very Mm-mm. detailed or the level of detail oriented kayak gitu-gitu masih sangat tinggi standar. I know I'm not saying any of this is a good thing. Kalau kayak I know you're right. Kita harus belajar untuk berhenti berpikir kayak gini. Tapi gue belum berhasil aja. Ya udah fokus ke lu dulu aja. Lu dulu. I know. Yeah, I Hmm. know, you're right. Tapi merajut tuh, back to the hobby, Ya, ya. tapi back to that, Mera- aku ada komentar kayak merajut dan gardening. Itu kan emang aku nggak tahu apakah ini mencoba menganalisa bahwa karena aku ngelakuin tadi ya weightlifting, tapi juga aku ngelakuin gardening. Tapi ini it's about survival. Maksudnya kak ini terkait sama kiamat sebenarnya karena aku sama Apu percaya bahwa aku sih percaya soal isu pangan tuh bakal isu gede banget nih di Indonesia and em, kalau ekonomi collapse, terutama kita tinggal di urban, supply chain tuh bakal stop. So we really need to find out apa kantong-kantong pangan gitu kan, Dik. Nah, so ya that's why we started to do this apa di belakang tuh udah Gardening mulai dulu gardening, lu mulai tanam apa? gardening. Aku tanaman pangan. Kayak kemarin ngobrol sama Apu apa ya, Pak? Apa jadi kayak ada tanaman yang sayur cepet basically yang kayak dalam waktu 2 minggu 3 minggu tuh bisa di kayak sawi-sawian kangkung gitu kan. Hmm. Tomat yang inflasi tinggi di Indonesia tuh kan Lombok ya, cabe gitu. Jadi coba nanam cabe gitu paling nggak untuk apa untuk kebutuhan diri sendiri terus eh lagi nyoba nanam sukun karena tadi ya kita bicara soal breadfruit dan bahwa itu bisa jadi ini kamu udah nanam sukun belum, Bu? Udah nemu belum? Ini tuh bedanya Fitri sama gue ya. Kalau Fitri tuh dia kita harus nanam yang bisa cepet, sukun apa gitu-gitu. Kalau di kepala gue, Dik, kalau lu Oke. ngomongin bukan sorry Lumayan, sorry maksudnya kalau sukun lumayan lah kayak 2-3 lumayan. tahun tuh dia bisa tumbuh Udah gitu. bisa. Oke. Nah, kalau di kepala gua selalu skenarionya adalah dalam keadaan apocalypse yang nggak bisa kemana-mana dan lu harus mengandalkan yang ada di rumah lu doang, gua perlu banget nanam pisang kepok. Kenapa pisang kepok? Maka karena di dalam neighborhood itu, di neighborhood gua, cuma gua yang bisa bikin pisang goreng dan itu komoditas sangat berharga. Jadi kalau ada zombie apocalypse, ada You are okay. Kalau gue pemikiran gue kalau zombie apocalypse, I already know for sure. Gue akan minta dikorbankan sebagai Oh, makanan. Nah, I oh just gue juga don't akan want to minta mati survive. duluan sih, tapi Jadi kalau definitely. lu kayak nggak bisa, kayak tapi kalau lu nggak bisa mati duluan gimana? Kan gue susah akan tahu. Oh, menyerahkan diri gue kepada zombie. Ya, tapi Either, gua terus lu nggak mau. jadi zombie. Tapi lu jadi zombie. iya, tapi at least I'm not aware of it. Oh, Tapi dia harus dia geli. milih gitu. Dia lebih. Gua nggak mau. Gua mendingan mati Enggak, daripada kalau jadi gue bilang zombie. sama Apu, skenario gue adalah gue sebenarnya mau minta tapi dia bilang kayak ngapain gitu. Gue mau minta ditabrak sama suami gue duluan. Tapi pokoknya gue Rizky nggak mati. bakal tega. Tapi dia Udah bilang gua udah. suami gue nggak Enggak, bakal. enggak. Gue skenario A gue adalah gue akan bilang gue pakai badan gue sebagai Makanan. bahan untuk bikin kaldu daging. Ya, makanan. Ya. So True. use me to eat ya. Jadi kayak Ya, bahan Tapi betul. kayak makanan. siapa yang tega? Tapi kayak Iya, soal siapa tega. yang tega? Siapa yang tega? Suami lo emang Siapa yang Makanya tega? tega? kalau gue bunuh diri gue, kalau atau Oh, gue lo bunuh diri menciptakan lo. senario di mana gue mati, ya yang penting kalian ambil aja badan gue gitu kan, Tapi lu, lumayan. tapi kalau harus, emang lu bisa bunuh diri lu sendiri, Dik? Ya itu kalau dalam kondisi zombie apocalypse. Gue sih takutnya gue nggak bisa ya Nah, orang gue bunuh. pertanyaannya kan dosa apa enggak? Gitu. Enggak. Gue nggak peduli kalau itu bukan pertanyaan. Kalau udah zombie apocalypse dosa nggak inilah, nggak bisa dihitung lah. Tapi Enak kalau aja. misalnya jadi kalau sesudah mati, sesudah gue membunuh diri gue sendiri terus gue jadi bahan makanan,
mungkin kan kita nggak tahu dosa apa enggak ya, whatever, Iya, right, we iya. don't Gua know. ajak Tapi ribut yang bilang itu let's dosa. say it's yes, at least gue punya If it's argumen yes. untuk berkata bahwa gue melakukan itu. Mana It's Out of malaikatnya mau ya. berani. right. Ya ini nih balancing ke malaikat gitu waktu Right. ditanyain. Gua ajak ribut sih malaikatnya, apa-apaan lu dosa orang lu yang bikin zombie apocalypse, siapa yang bikin? Kan dia juga, tim-timnya dia juga. Nggak bisa. So Tapi anyway itu kalau pangan, balik ke pangan. balik ke yang pangan. menarik sih. Balik. Hmm. Basically nggak soal pangan dan knitting. Tadi kan soal gardening, it's about kamu bilang tactile kan tadi. Tapi Yeah. kalau aku sih lebih ke and want to check on you juga, karena kayak knitting itu kan kayak step by step you make something. Terus kayak kalau gardening juga sama ya, step by step and then you see something tumbuh. Dan kalau nyambung sama kayak things that we cannot control, kalau buat aku sendiri sih why it's a hobby yang aku sekarang emang lumayan embrace dan seneng, karena kayak itu ngasih micro hope gitu loh, kayak Ya. seeing small things kayak micro, talking about lu bisa ikhlas dan survive. pasrah. Iya, jadi kayak bahwa oh there's something that we build out of Ya. softness, Setuju. terutama Ya. gitu. Terutama di dunia di mana tadi ya, kalau dibalikin lagi ke awal ketika kita ngobrolin soal bahwa it's actually domestic hobbies kan, kayak gardening, knitting, masak. It's a very domestic hobbies yang kadang direlasikan dengan softness dan itu inferior dibandingkan dengan all that brilliance gitu ya. Dan sometimes aku kayak kenapa sih Dibandingkan kita dengan apa? ya Dibandingkan dengan apa? intellectual brilliance, kayak inferiority itu loh, kayak itu kan sangat domestik. Makanya kayak banyak yang juga tadi kan Dika juga ngomong ya bahwa kayak dulu aku juga dulu mengasosiasikan kayak gardening itu sangat feminine gitu, dan kayak jadi kayak but I need to be Masa sih? brilliant. Emang iya ya? Emang asosiasi dari mana tapi? Ya dong, kan itu tukang dianggap feminine ibu-ibu- work, domestic ibu-ibu- job, domestic work, domestic Domestic, arts. I mean, Tapi domestic kan itu literally di rumah kan. Iya, di rumah gitu. Ketika It's the ketika things you do gardening at itu home. ketika bukan gardening tapi berkebun, bertani, maka lu menyebutnya Pak Tani. Pak Tapi ketika Tani, gardening di iya. halaman belakang rumah ya it It's was not a considered job. business. Iya. gue baru tahu lo ada asosiasi ini. Ya karena Iya. gue nggak punya garden selama ini Dan ya. dulu tuh aku nganggap kayak there's a dichotomy of itu softness gitu ya. It's something that's soft that you do and it's domestic. But I have to be brilliant gitu di another thing yang itu kayak intellectual things that ya, waktu itu kan dulu ya waktu masih muda nganggap itu dua hal yang emang nggak bisa dimiliki dua-duanya, tapi sekarang ternyata malah yang softness itu that makes me lebih ngerasa jadi tadi punya hope, jadi lebih merasa berarti, kayak being more present gitu ya. Kalau tadi bicara bahwa this is not escapism, tapi ini kayak being present gitu sih kalau di aku ya. Bener sih, maksudnya kayak gue ingat ketika gue berhasil menyelesaikan rajutan topi gue yang pertama, itu kan gue mulai ngerajut pas gue S3 dengan skripsi yang nggak selesai, dengan tesis yang nggak selesai ya. Jadi ketika ada momen-momen dimana gue menyelesaikan sesuatu, rajutan topi atau itu atau sarung tangan tuh rasanya kayak I finished it. Dan gue masih menganggap diri gue gardener yang buruk ya. Gue karena entah kenapa di kepala gue punya asosiasi, I don't have the green thumb. Orang lain kok bisa ya tanamannya bagus-bagus. My plants always die gitu. This is something I'm trying to unlearn, right? Itu simply gue gak punya pengetahuannya aja. Tapi I think another thing yang these hobbies taught me, and I'm happy to end this anytime kalau kalian juga udah kayak kita udah kelamaan ngomong, gue gak tahu apa batas waktunya. Tapi kayak satu hal yang gue dulu tuh waktu kecil, kalau lu nggak bagus, kalau gue bukan lu, tapi kalau tidak langsung pandai melakukan sesuatu, nyerah aja, you know, like you're not good at this, so don't do it. Maksudnya itu kayaknya mungkin entah itu sesuatu yang I don't know where I learned it from, apakah itu orang tua gue yang secara implisit mengajarkan itu atau gue dapat dari sumber lain, tapi it just felt kalau dulu kalau gue nggak pandai ya ngapain gue lakukan. Ternyata gue bisa debat gitu. Yeah, that became my obsession. Gue akan debat terus karena this is something I'm apparently good at gitu. Tapi kalau hal lain, I don't know, baris berbaris, I was never good at baris berbaris. Jadi gue gak pernah pas keyboard or whatever, right? Tapi what I think knitting and gardening has taught me as an adult adalah ya semua skill ini lu
pelajari aja. Maksudnya Ya, lu mungkin tidak mulai dengan being ya brilliant at it tanaman ya. gue. Yeah, you learn from your mistakes and that's fine, right? You can always redo the yarn and then do it again. And I think that's another thing yang gue nikmati dari hobi-hobi ini. Tapi gardening apa N-nya apa kan nggak ada sebenarnya. Bukannya itu lebih Kayaknya ini. ada dong ketika kalau sayur lo Berbuah. berbuah atau bunga lo Oh, berkembang, right? There's something you see visually bahwa itu kan berkat lo gitu. Lalu Tapi- gardening tapi mati semua juga kayaknya tapi Sedih gue sih. agak bodoh. Tapi Sedih kalau banget. gardening, iya sih. Cuma kalau gardening gue agak bodoh amat sih. Kalau mati udah bodoh gitu. Nah tapi Ya. gue ketemu benang merah yang menurut gue bisa buat nutup kali ya si video ini ya. Jadi kayak sebenarnya hobinya tuh nggak jauh-jauh dari aware. Karena you need certain amount of attention ya nggak sih kayak kalau yang kayak lu bilang kalau misalnya attentionnya itu buat nonton atau buat sesuatu yang pakai screen itu Escape. jatuhnya itu escape lu nggak lagi taking apa bilangnya ya lu nggak lagi present gitu lu nggak lagi ada di sekarang gitu ini juga gue suka kata-katanya apaan sih awareness mindfulness ini tapi terus semuanya mah semuanya Dokter mengarah lu nyuruh lo mindful. dokter. Sebagai anak yang Exactly. dibesarkan dalam agama Islam, kan dulu disuruhnya kalau sesuatu harus khusyuk. Tahu nggak sih Nah, lo gitu. kata ini? Sekarang nggak usah ngomong khusyuk. You have Terus to be kayak mindful present. Be presence. mindful when you're Nah, praying. exactly. Ini yang kayak gini dulu nggak masuk di gua gitu ya, maksudnya. Ya. Tapi terus semua mengarahnya ke situ gitu. Mau lu mau baca apapun itu ternyata yang memang terus ngebantu. Terutama kalau dalam hal ini berarti kan bukan hanya psikologi sebenarnya kan, tapi juga fisik gitu. Karena lu nggak bisa lu nggak bisa survive di semua pool elektromagnetik wifi dan bla 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 ini tanpa lu gue bahkan gak bisa bikin kata-katanya tanpa apa ya itu berarti ya Ri. Kayak emang lu harus ada di momen ini gitu Ya. gitu loh jadi apapun Meskipun lu gardening karena kekhawatiran apokalips di masa hobi depan, lu ya tetap present, tapi at right? least gue sesekali gue kasih filter gitu Tapi kalau fokus kita untuk bisa bertahan apokalips memang berarti bukannya targetnya gardeningnya harus excellent ya Bu, nggak bisa Itu- cuek-cuek aja. tapi gimana Fit gue itu cuma bisa terjadi kalau gue udah punya rumah jadi percuma ya gue pikirin sekarang ya karena nggak ada gue mau Dia nanam insist di mana banget. Dia insist banget soal harus punya rumah baru mulai gue harus gardening. nanam tapi gue harus nanam di mana nah nih ya yang ini again bedanya otak gue sama Fitri ya kalau Fitri ngomongnya gitu ya oh di rumah dia gini gardening gini dengan tujuan objektif jangka pendek ya nah gue nggak bisa tuh gue harus ada skenario kehancurannya dulu baru gue bakal mikirin jadi semuanya berarah ke sana jadi kayak kenapa gue mau punya pohon sukun kalau pisang kepok tuh tadi jadi kalau dalam keadaan darurat gak ada Nggak lagi ada yang panen bisa yang bisa tumbuh dalam pot ya. Kayak pohon cabai bukannya bisa dalam pot ya. ya tapi lo kan butuh makan Dik kalau Dia dalam mikirin makan yang apocalypse staple gitu loh, Dik. iya masa lu Makanan makan yang cabai staple. Gue sih Oke deh. sorry ya, garden gue tuh isinya herbs though. ya Bunga-bunga dan herbs. Basically Gar- kalau garden yang buat bertahan, masa tadi ya buat bikin Ya. apa namanya kantong pangan kan memang beneran yang memang harus kayak ada herbs, ada si staple-nya. Oh, aku juga ada ketela sih, nanam ubi. itu gue sebenarnya kan gak ada yang salah ya nanam Ya apa herbs sih ya kebun lu bisa lah nunjukin. Nggak bisa. Gelap Bu di sini, udah gelap di Oh belakang. iya udah malam ya, sorry. ya tapi kayak ya nggak tahu gue jadi bingung mau apa Iya sih, soalnya kalau targetnya harus benar-benar makanan pokok, carbs, right? We're talking about carbs, no? Basically. ya Yes, makanya ya. sukun makanya pisang terus kalau misalnya sebenarnya yang gampang dan bisa gue lakukan kalau mau gue lakukan sekarang itu gampang dan bisa dilakukan adalah miara lele karena lele bisa digentong dia nggak perlu Ya. maksudnya lu nggak perlu bikin kolam cuma buat lele kalau lele dikit ya maksudnya kayak nggak Aku banyak di tuh bisa itu. digentong Aku di galon aqua sekarang. nah maka langkah berikutnya adalah workshop gue udah kayak mikirin ide ini kita perlu ada workshop Ini tuh aku tuh serius loh, Dik, mempersiapkan mau kiamat, paling nggak kiamat yang aku kiamat sebentar, kiamat ekonomi ya.
Gue sih tahun serius. depan. Kita perlu ada, gue udah bilang kita tuh perlu ada workshop gimana cara bunuh lele, karena gue nggak tahu. Kan Gue aku udah have no idea. bilang, maksudnya kalau nggak perlu workshop, maksudnya aku udah ngasih tahu Apu caranya yang biasanya diketok. Tapi Tapi gue kalau nggak, takut aduh, sih. oh, lo itu Tapi takut atau lo kayak lo worry soal kan welfare kayak welfare? ayam. Ayam kan at least lu tinggal makan telurnya, lu nggak usah potong ayam. Tapi kalau ayam butuh lahan. Ayam Ya, nggak bisa tinggal Lahan. di gentong. karena dia Nah, harus ini Ya, ya benar-benar. ya roaming. kayak maksud Roaming, gue that's true. ayam dan beberapa, maksudnya banyak ya kayak burung puyuh, bebek, itu tuh sangat visible. Tapi Emang memang di Bali itu nggak ada kayak gardening plots ya. Jadi lu sewa plot untuk gardening. Jadi lu bukan halaman belakang, tapi karena di Jakarta ada kan kayak plot-plot yang lu bisa sewa untuk urban gardens. Ada plot. biasanya tuh emang di hutan kota, di taman kota tuh ada beberapa, tapi it was apa ya? Gue sih belum pernah denger sih. Novelty sih, Bu. Dik, terus terang kayak Terus what? it's novelty now, masih novelty gitu loh. Ah, Jadi masih bukan baru. sesuatu yang part of urban planning gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Which is beberapa teman-teman komunitas penggerak pangan sih sebenarnya memperjuangkan itu supaya ada kantung-kantung yang bisa orang atau people can do it in their rooftop, yang model-model kayak gitu sih beberapa udah ada, cuman ya itu masih nggak structural, maksudnya nggak sistemik gitu di ini. Usahanya masih tinggi ya, mengingat macet. Iya, Kalau lu harus kayak pergi macet-macet untuk iya. berkebun, males juga sih. Ya Bener. ampun. Terus kan bicara dengan kualitas udara Jakarta juga makin Tapi gue susah. pikir aku kan di Bali, bukannya di Bali lebih Oh, di kayak Bali ya, ini bicara Bali. lebih Di Bali, Gue sih belum pernah denger ya si tapi itu. terus terang Ini Bali coba gue tuh cek ya. Bali juga nggak tata kelola apa ya, yang banjir semua kemarin gitu nilainya ya. jelek banget ya, gitu. Bali Ya itu semu benar-benar. ke iniannya, ke apa ya? Seolah-olah lebih green dan lebih apa tuh sebenarnya enggak sih. Mm-mm. Even di Ubud gitu nggak juga. Ya di Ubud tuh penuh. Ubud tuh Tapi Lu di Ubud bukannya ada beli beberapa tanah ya? Aku teman-teman kayaknya lu pernah cerita ke gue lu beli tanah di mana gitu. ya di Banyuwangi. Di Ubud juga beli bukan. lu? Gue Lu ya di mana beli? bukan di Ubud, itu Batu Bulan nama daerah. Iya, Oh, tapi dia sedikit keluar dari Denpasar ya, itu kan perlu dibangun kalau mau tinggal di situ. Tapi kalau 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 lu pakai untuk berkebun, Bisa, berkebun. betul. Nah, memang itu rencana gue. Jadi untuk sekarang, hmm, tapi belum. Ini fakta menarik ya. Jadi gue nanya sama tetangga gue, dia tuh kontraktor, dia sebenarnya kontraktor villa. Di kepala gue, ya udah deh kalau belum bisa bangun rumahnya, maka bikin aja tembok. Karena gue mau berkebun, mau gue mulai tanam tuh si pisang dan si sukunnya. Di kepala hmm, gue berapa sih bikin tembok ngelilingin doang 10 juta lah kali gitu ya. Terus gue hmm. baru tahu bahwa kalau bangun tembok mengelilingi itu harus dibobok tanahnya dan ditaruh fondasi. Gue kan Bikin nggak tahu, gue nggak. Lu fondasi. tahu nggak dik? Lu tahu nggak fakta? Lu tahu nggak? Jadi Maksudnya gue ulang. di fondasi simply di lingkaran di mana ada temboknya doang. Ya, tapi kamu harus Ya, bikin lubang dan itu dalam berapa meter gitu Ah, tergantung oke oke. tembok. nggak tahu kan lo? Tahu Nggak tahu nggak? gue. Gue nggak Tapi now tahu. that you mention it, sebenarnya sih bukan nggak tahu. Gue nggak pernah memikirkan ini sama sekali. And now that you mention it, it makes a lot of sense. It's Iya, just not gue deh. something I've read. Gue di kepala gue berapa sih? Paling 10 juta, 20 juta lah. Apalah, Ya, harganya ya, ya. 20 juta. Ya, 20 saya kan juta buat tembok nggak nempel di tanah, nggak nempel Ya, kan, dia benar-benar. harus masuk kan the itu construction. kok di kepala tolol gue kan. Terus Tapi gue ternyata nggak berapa ngerti. juta? Terus berapa juta kalau Kalau masuk? kalau dihitung bisa 40-50 juta. Oh, soalnya ngelilingin tanah lo ya. Karena ngelilingin tanah. Gue udah di kepala gue yang kayak 10 juta lah, paling 20 juta lah. Nanti 20 juta sisanya gue ke Jepang lah gitu. Terus ternyata nggak Kalau semurah nggak itu ya anjing. ngelilingin seluruh tanah lo, tapi lu kayak punya bayangan kalau gue berkebun, gue cuman perlu 1/4 dari petak tanah gue, terus lu bikin tembok Ya situ. di Ya situ Sementara kan ngapain? Ya kalau kayak gitu mah tembok lebih seng murah aja, nggak aja, usah. lebih affordable. Jadi lu udah bisa murah, mulai lo bisa berkebun. sekarang. Ya. Iya, sebenarnya kalau mau berkebun sekarang kan juga bisa, tapi ya Tapi paling kan lu pengen memastikan gak ada yang nyuri ya bahan ini kan. Jadi lu cukup bikin tembok mengelilingi lahan yang secara realistis lu butuhkan untuk berkebun, bukan kalau kayak gitu kan berarti lu buang, sayang dong. Jadi lu buang tuh buang. nanti kalau kalau nih kan Oh iya. ngerti kan, karena Enggak. lu bangun tanahnya segini nih, lu mau cuma bikin Hmm, tembok segini, abis itu sisanya hmm. mesti lu terobohin dong. Nanti Kalau waktu dia mau bikin ketika rumah. nanti mau bangun rumah harus gue robohin tomboknya. Iya. Ngerti nggak lo? Dan itu ya sayang dong. Iya ya. Tapi kan minimal daripada lu tunda-tunda lu udah bisa ngerjain ini gitu loh. Ya bisa sebenarnya ya Asal
Atau lu Gue mau komentar. mendesainnya, jadi lu bangun tembok nih untuk taman. Artinya kan ketika lu bangun rumahnya di lahan yang belum lu tembokin, terus lu menciptakan pintu antara area yang lu jadikan kebun sama area yang lu jadikan rumah. Dik, lu tuh ngomong kayak seolah-olah tanah gue berapa 3 hektar Gue gitu nggak ya. tahu tanah lu segede Ini apa. cuma ini cuma 1 Jadi meter ketika lu bilang mengelilingi tanah ini membutuhkan 40 juta, gue pikir Ih, gede. bayangin gede banget ya. itu cuma 100 meter persegi loh. Lu kira harga tanah murah di negara di sistem kapitalisme ini? Apa lu mau komentar apa, Fit? Lu mau bilang apa? Enggak sih, Enggak, apa? enggak. Enggak, tapi Enggak. ya intinya stepnya udah mengarah ke sana. Mau gue bangun temboknya, terus mau gue tanam itu si sukun. Jadi dengan harapan begitu rumahnya jadi, gue punya si senjata gue tuh yang paling ampuh untuk melawan apokalips. Jadi gue bisa bertahan hidup dari sukun gitu. Apocalypse gue akan nyari kalian terus tinggal deket kalian deh. Bisa. Ya kan jauh. Biasanya di Tapi mana-mana. kalau di Belanda gitu ada apocalypse community gitu nggak sih? Kalau di Belanda sendiri kayak Pasti ada. the conversation about doomsday gitu. Pasti ada, tapi gue simply tidak terekspos sama sekali. Ya sebenarnya kan nggak harus doomsday yang kayak gitu Ya, kan, bisa iya, juga iya, yang I think kalaupun ada pembahasan ini, mungkin lebih ke bangun shelter ketimbang berkebun. So it's Kenapa? like creating a Bencana. shelter, fill it with canned foods. Mm-mm. Misalnya kemarin kan pas perang Russia sama Ukraine, Ya. pemerintah Belanda itu kan ngeluarin statement that every household should be Harus ready, punya. should prepare themselves in case mereka nggak bisa keluar rumah for 72 hours. Gitu. Jadi kayak lu disuruh punya sumber cahaya, jadi mereka ngebayanginnya nggak bisa keluar rumah dan nggak ada listrik atau apapun sumber resource. Jadi flashlights, first aid, canned foods, all these things. Jadi mungkin itu kayak pembahasan doomsday terdekat yang pernah gue dengar yang that entered the mainstream ya kayak gitu. Itu It's gue about punya. sheltering in house, bukan soal berkebun. But I think yang berkebun is better. Tapi yang lu ngomong itu, Dik, gue punya sekarang. Ya, gue juga punya sekarang. Karena Oh iya. Oke, at least gue ya, ngerasa. pantry dengan canned food, sardines, maksudnya kan kayak gitu. Kan. Tapi kalau di Belanda ini soal berkebun emang sangat umum sih, everybody does it. Apalagi di musim semi ya, kayak menyewa lahan-lahan. Maksudnya bahkan orang-orang yang tinggal di apartemen akan ada area-area di mana they rent spaces untuk berkebun. Dan itu waiting listnya panjang banget untuk bisa ngedapetin itu, because everybody wants it. Dan komunitas yang mengorganize these urban spaces is very selective karena they don't want to rent it out ke orang-orang yang nggak akan mengolah lahan. Oke. Jadi Tapi kalau itu berarti random out untuk dipakai untuk berkebun dalam jangka waktu berapa lama? Sepanjang lu merent itu ya sama aja kayak lu menyewa rumah. Jadi kayak lu menyewa itu bertahun-tahun. Terus kalau misalnya ada yang pindah, dia nggak lagi di situ, they go down the waiting list. Tapi it's very selective. Jadi kalau lu ternyata nyewa tapi dibiarin, lu bisa di kick out dari community karena you have to use the space. Gila, Fit, kita buka bisnis itu aja apa ya? Buka bisnis itu di Bali. Iya, jadi nyewa tanah. Sorry, gue ada telepon. Ya. Sorry. Anyway, this was fun. Gue mau jadi kayak tamu reguler. Boleh, yuk. Ya kayak gini kita ngobrolnya. Gue nggak tahu apakah akan ada yang ngedengerin, tapi gue menikmati. Iya kan. Ini sebenarnya self-serving sih kalau buat aku juga kayak seneng aja karena ya karena lu harus present, karena lu harus be present. Bolak-baliknya tuh ke situ tahu. Karena lu kan nggak bisa mengignore conversation ini ya. Plus, tapi buat gue ngomong bahasa Indonesia itu menyenangkan banget. Karena nggak banyak momen-momen di mana gue harus berbahasa Indonesia ketika gue diajak ngomong bahasa Indonesia, walaupun gue tahu ya bahasa Indonesia gue belepotan. Itu gue enjoy. I don't know, it feels nice. Gue menikmati aja di mulut gue.
Tapi yang ini gue nggak bisa tambahin subtitle, gue baru sadar ya. Subtitlenya bakal kena mukanya si Dika. Ya nggak sih? Gue nggak bisa nambahin subtitle. Jadi yang di video-video sebelumnya nih, Dik kan gue idealis gitu ya. Gue pengen orang-orang yang punya trouble hearing tuh bisa bisa ngerti podcast kita gitu. Terus gue tambahin pakai generated apa kayak AI aja bikin subtitlenya, bikin sendiri keluar dia. Nah, yang sekarang gimana Kalau caranya berarti? meskipun nyampur bahasa Indonesia bahasa Inggris, subtitlenya tetap beres. Ya AI, ya subtitlenya nggak beres AI-nya tentunya. nangkep gitu Nggak perubahan beres. bahasanya. Nggak Nggak beres beres. Nggak ya. beres. Tapi Oh, at least oke. kecuali lo mau manual edit ya, tapi tentunya gue nggak Ya, mau ya. gitu. Ya, ya. Tapi setidaknya setidaknya sebenarnya lumayan lah, lumayan kayak mungkin sekitar But if on YouTube ada kan closed caption, maksudnya bukannya itu otomatis saja ya closed caption. iya sih bisa sih. Bisa Kalau ngikut on closed captionnya. kalau on YouTube tuh lu masanya harus lu masukin bahasanya. Kalau Oh, di kita gue kan pakai CapCut ya. Ya kalau di YouTube tuh oke. lu cuma bisa pilih satu, lu cuma bisa pilih satu bahasa kalau nggak salah ya. Kalau yang di Hmm. CapCut tuh gue bikin dua, gue segitu perfeksionisnya gue mau bahasa Indonesia dan Inggris gitu. Jadi ada dua subtitle ya. Gue Gitu. nggak apa-apa kok, Kayak, gue memberikan izin menutupi wajah gue dengan subtitle. nah, nantilah, Atau nanti kalau pas nggak lagi. transkrip aja, mainnya di transkrip terus di description videonya dikasih link transkripnya. Fit tuh jangan se-effort itulah. Gue nggak ngerti caranya. Jangan yang nyusahin lah. Dan nanti gue pikirkan pokoknya itu. Oke. How do you Ini close it? Lu ada kayak format menutup podcast nih? Lagi nggak ada, gue biasanya sih nggak pernah ketutup. sebenarnya gue tadi ada ide kan, gue ada ide soal Mythbuster, tau nggak? Ingat nggak tadi gue bilang? Ya udah lo deh. Oh ya Take udah over. gini, kita nutup karena sebenarnya ini pertama kali kita punya tamu kan. Jadi sebenarnya gue mau ada sesi buat nutup dari tamunya. Tapi ini kita langsung impromptu ya. Jadi Oke, nggak tahu oke. will it work or not. So it's about Mythbuster. So if kalau kamu misalnya ada mitos atau ada sesuatu belief yang kebanyakan orang-orang tuh percaya sama ini, tapi kamu tahu sebenarnya ini hal yang pengen kamu tahu ini nggak benar, atau ada asumsi atau konsepsi yang kamu pengen luruskan gitu ya, atau kamu pengen sampaikan di sini apa di anything. Kayak aku contoh ya, aku pernah kayak salah satu Contoh apa? Mythbuster itu adalah soal dan ini bisa sekontroversial apapun, terserah kan, ini opini pribadi. Jangan gitu dong, jangan, ntar dulu. Jangan enak aja. Nggak Nanti soal malah yang panda, kayak contoh kayak panda tuh banyak orang yang mungkin kalau kalian tahu, tapi banyak orang yang nggak tahu kalau panda itu sebenarnya ya memang kesalahan evolusi dan memang nggak berguna banget sebagai sebuah binatang gitu. Jadi aku kadang kalau aku sering nanya, kalian tahu soal panda nggak? Kalau nggak ya udah, aku Mythbusterku adalah cerita, kemudian cerita panjang lebar soal panda gitu. Nah itu things like that. Nah kalau bisa apapun sih, or anything dari dunia akademikmu atau anything yang pengetahuan gila. umum. Aduh, Ini oh, ide I'm Fitri sure ya, gue there's sih some. gue nggak berpikir Lu sekomplikated. nggak impress ini? Apa ini complicated banget apa? Ini I don't know if this is a mythbuster, tapi kalau dalam, kan gue penelitiannya soal pengungsi di Indonesia ya. Gak apa ya? Itu adalah pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia, mereka sekedar transit di Indonesia. Dan memang benar sih, mayoritas pengungsi yang datang ke Indonesia melakukannya supaya bisa kemudian ke Australia, ke New Zealand, ke Kanada, dan seterusnya. Maksudnya niatnya gitu ya. Tapi realitasnya banyak pengungsi di Indonesia tinggal di Indonesia lebih dari 1 dekade. Bahkan ada pengungsi-pengungsi yang datang di usia senja, mereka akan meninggal di Indonesia, atau anak-anak pengungsi yang datang ketika masih di usia minor, maksudnya sebagai anak-anak akan menjadi dewasa di Indonesia. Jadi fase apa yang kita sebut sebagai transit, what does it mean to transit? I think is a myth, karena transit itu memberikan konsepsi bahwa itu singkat gitu. Padahal sebenarnya masa tinggal di Indonesia itu bisa melalui masa transisi usia atau life phase yang cukup signifikan. That's my Mythbuster. Oke. Tapi Dik, soal pengungsi ya Dik. Sama sekali dengan pembahasan yang sebelumnya. Dik, soal pengungsi, lu ini soal Rohingya kan? Enggak, gue tuh lebih ke jadi gue tuh let this be, ini akan menjadi kayak
cliffhanger ke undangan podcast berikutnya. Tapi gue lebih ke gue meneliti soal pengungsi Indonesia, tapi bukan dari sudut pandang pengungsinya, dari sudut pandang Indonesianya. Jadi my kind of fundamental thesis is that gimana kita memperlakukan orang-orang berkategori pengungsi ini Ya. lebih mencerminkan persepsi kita terhadap this collective us than it does about the refugee other. That's basically, so it's pertaining to refugees, but it's not about the refugees themselves. Menarik.